Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mimardianti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen persediaan pada mata kuliah manajemen keuangan pertemuan 6. Baik, langsung saja kita ke materinya. Manajemen persediaan ialah selayaknya kantor persediaan, juga penting untuk dikelola oleh manajer keuangan. Adapun pengertian persediaan ialah merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya. Jadi persediaan termasuk dari bagian modal kerja. Nah, ada bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi. Jadi persediaan ada 3, tergantung jenis industrinya. Misal industri dagang, industri jasa, ataupun industri yang lain sebagainya. Kemudian persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Di mana perusahaan yang bagus berarti persediaannya selalu berputar. Jika tidak berputar atau stuck berarti perusahaannya tidak beroperasi lagi. Kenapa persediaan harus berputar? Dikarenakan persediaan itu harus habis atau keluar. Dan persediaan yang habis itu harus diisi atau masuk, kemudian itu disebut berputar, sedangkan perubahan lebih kepada penyusunan dari bahan tersebut. Nah, persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Nah, yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Kemudian ada macam persediaan terbagi menjadi 2, yakni perusahaan dagang. Di mana perusahaan dagang ini ya tergantung dari barang dagangannya. Misal handphone, berarti persediaannya hanya handphone saja. Kemudian yang kedua perusahaan industri. Persediaan terbagi ada 3 nih, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, ataupun persediaan barang jadi. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku. Di antaranya yang pertama ada lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Kemudian ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga jumlah dana yang tersedia. Dan yang keempat daya tahan persediaan. Jika daya tahan persediaannya tidak lama, maka harus segera habis atau keluar. Atau jika tidak, maka harus diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Kemudian ada biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada 2 jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan besar jumlah persediaan yang paling optimal, yaitu yang pertama ada biaya pesan atau ordering cost, dan yang kedua ada biaya simpan atau carrying cost. Adapun pengertian biaya pesan yaitu semua barang yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Kemudian biaya pesan ini bersifat variabel atau berubah-ubah, ya perubahannya sesuai dengan frekuensi pemesanannya. Kemudian biaya pesan meliputi yang pertama biaya selama proses pesanan, yang kedua biaya pengiriman permintaan, yang ketiga biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbangan, yang keempat biaya penempatan bahan ke dalam gudang, dan yang kelima biaya proses pembayaran. Kemudian pengertian dari biaya simpan atau carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Nah, biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu, agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya simpan bersifat variabel atau berubah-ubah, yang perubahannya tergantung dari jumlah bahan baku yang disimpan. Nah, biaya simpan meliputi yang pertama biaya sewa gudang, yang kedua biaya pemeliharaan bahan di gudang, yang ketiga biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan, yang keempat biaya asuransi, yang kelima ada biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas atau obsolensi. Kemudian ada economical order quantity atau EOQ, ialah rumus yang digunakan di suatu perusahaan untuk memanage persediaannya, baik itu jumlahnya dan berapa kali pemesanannya. Metode ini digunakan untuk mengatur jumlah pemesanan persediaan seekonomis mungkin. Dengan adanya EOQ ini dapat membantu penumpukan barang,
Jika terjadi penumpukan barang, maka akan mengurangi kualitas dari barang ataupun barang akan hilang atau mengalami kerusakan barang. Adapun rumus untuk mencari EOQ seperti ini, dimana EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S dibagi P kali I, dimana R adalah jumlah atau dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun. Kemudian ada S, yaitu biaya pesanan setiap kali pesan. Kemudian ada P, yaitu harga pembelian per unit dibayar. Kemudian ada I, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari rata-rata nilai dalam rupiah dari nilai persediaan. Adapun contoh soalnya seperti ini. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesan. Jumlah materai yang dibutuhkan selama setahun ialah sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Hitunglah nilai EOQ-nya. Adapun jawabannya seperti ini. EOQ sama dengan akar 2 R-nya dikali 1.200 dikali S-nya 15 dibagi 1 dikali 0,40. Hasil dari 40% didesimalkan menjadi 0,40 sama dengan akar 90.000. Hasilnya 300 unit. Berarti dalam 1 tahun jika memesan 1.000 unit, maka untuk sekali pesan harus berjumlah 300 unit. Tidak kurang ataupun tidak lebih. Untuk mencapai 1.200 unit, maka 1.200 unit ini dibagi 300 unit sama dengan hasilnya 4. Maka dalam setahun ada 4 kali pemesanan. Nah, namun ada juga perusahaan yang menetapkan safety stock atau jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang, di mana persediaan di gudangnya tidak pernah mencapai 0 atau tidak boleh sampai dengan 0. Misal di gudang persediaannya ada 25, maka yang disisakan ya jangan 25, namun harus ditambahkan dengan jumlah EOQ tadi. Kemudian ada reorder point atau ROP, adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Nah, adapun definisi dari safety stock ialah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu untuk mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua, besarnya safety stock. Nah, untuk reorder point itu sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time, atau reorder point sama dengan persentase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.